warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi seperti ini. Oke, kita memasuki pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang model komunikasi. Mungkin sebelumnya saya sudah pernah membahas beberapa model komunikasi yang pernah saya sebutkan, seperti model komunikasinya Laswell tentang who says what, to whom, in which channel, with what effect. Kemudian di sini ternyata ada banyak sekali model-model komunikasi yang belum kita pelajari. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas lebih banyak tentang model-model komunikasi. Mungkin dari teman-teman mungkin akan bertanya, kenapa sih kita harus mempelajari tentang model komunikasi? Nah, di awal kita mengetahui bahwa komunikasi itu, proses itu merupakan esensi dari sebuah komunikasi, dan menurut DeVito, komunikasi itu sebuah proses untuk menekankan sesuatu yang mengalami perubahan atau selalu bergerak. Kemudian apa sih proses itu? Proses itu adalah serangkaian tindakan yang bertujuan tertentu. Kemudian apa sih model itu? Agar proses sukses, maka dibutuhkan model untuk menunjukkan cara bagaimana kita bisa membuat komunikasi lebih efektif. Nah, model ini selain berisi elemen, dia juga menunjukkan hubungan, arah, dan rangkaian dari awal sampai akhir. Dia juga mampu memandu untuk melihat letak elemen yang rentan gangguan sehingga kita bisa mengatasinya. Ini adalah alasan kenapa kita harus mempelajari tentang model komunikasi. Kemudian di sini ada 3 perspektif model komunikasi. Yang pertama adalah perspektif teknik, di mana salah satu model dalam perspektif teknik ini adalah model Shannon-Weaver. Di model ini merupakan kritik untuk Laswell yang mengabaikan adanya transmitter yang memindahkan sinyal dari sumber ke penerima. Tanpa transmitter, pesan tidak memiliki efek. Kemudian yang kedua adalah perspektif psikologis. Dalam perspektif ini, salah satu contohnya adalah model Hovland dan Newcomb, di mana pesan yang akan dikirim itu disaring dulu dan tidak melalui saluran tetapi psikologi individu. Jadi di sini memang lebih menekankan bagaimana psikologi individu itu sangat mempengaruhi proses komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah perspektif sosial budaya. Dalam perspektif ini, di perspektif sosial budaya, kebudayaan ini merupakan pusat dari proses komunikasi, di mana komunikasi melalui negosiasi makna antara pengirim dan penerima. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu lagi tentang perspektif tadi. Yang pertama tadi ada perspektif teknik, yang salah satu tokohnya yaitu Colt, Shannon, dan Weaver. Ini adalah bentuk dari model komunikasi yang dipaparkan oleh Shannon-Weaver, di mana dalam model itu terdiri ada information atau source, kemudian misalnya di sini ada transmitter yang dia sebutkan tadi, yang merupakan kritik untuk model komunikasi sebelumnya. Kemudian ada channel, ada receiver, ada destination, dan ada noise. Di sini dia beranggapan bahwa transmitter ini merupakan salah satu hal yang penting. Colt, Shannon, dan Weaver ini dia mengatakan bahwa media itu merupakan titik sentral dalam distribusi pesan, dan efek komunikasi ini bersifat ubiquitous atau ada di mana-mana. Ada 3 tambahan komponen dalam model Shannon-Weaver ini. Yang pertama adalah redundancy. Redundancy ini adalah jumlah informasi dan frekuensi perulangan transmisi suatu informasi yang diakibatkan atau untuk mengatasi noise dalam proses komunikasi untuk mencapai efek yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah entropi. Entropi ini adalah ukuran untuk menentukan keacakan informasi. Dan yang ketiga adalah kejituan, yaitu fidelity akibat dari lanjutan dari entropi yang merupakan indikator untuk menentukan tingkat kejituan atau ketepatan makna pesan. Yang kedua adalah perspektif psikologis. Tadi salah satu ada tokohnya yaitu Newcomb dan Hovland. Di sini dia menyatakan bahwa proses komunikasi ini meliputi sekurang-kurangnya ada pertimbangan utama. Yang pertama, perspektif ini memodifikasi dari teori teknis dengan menekankan pada pesan yang akan dikirimkan tidak disaring oleh saluran tetapi melalui proses psikologi individu.
Kemudian yang kedua adalah penekanan pada persepsi dan dari pengirim dan penerima. Kemudian komunikasi ini terjalin jika keduanya memahami makna pesan dan memiliki persepsi yang sama terhadap pesan. Perilaku lahiriah mempengaruhi kognisi atau perilaku di mana nanti keduanya ini akan berkontribusi pada pesan, umpan balik, dan efek. Kemudian yang ketiga, tujuan perilaku ini akan menghasilkan kesamaan makna antara keduanya. Jika terjadi, maka akan mengurangi ketidakpastian. Nah, salah satu dari komunikasi ini, tujuan kita berkomunikasi adalah mengurangi ketidakpastian. Kemudian yang ketiga adalah perspektif sosial budaya. Di dalam perspektif ini, kita lanjut ya. Tadi ada perspektif sosial budaya. Dalam perspektif ini, dia meletakkan budaya itu sebagai pusat dari proses komunikasi. Komunikasi ini meliputi transmisi dan negosiasi makna antara pengirim dan penerima. Menurut Allori, dia menyatakan bahwa setiap individu dalam kelompok, komunitas, dan masyarakat itu cara berpikirnya sangat dipengaruhi oleh nilai, norma, kepercayaan, adat, istiadat, frame of reference, kearifan lokal, dan lain sebagainya. Komunikasi dikatakan efektif jika mereka memiliki kesamaan makna terhadap pesan, dan komunikasi ini akan bermakna jika dibentuk oleh negosiasi sosial kultural terhadap pesan dan mereka memberi makna terhadap simbol. Ini adalah contoh dari perspektif sosial budaya di mana dalam diri komunikator dan komunikan ini ada pengalaman hidup. Tuh, nih di dalamnya ada pengalaman hidup, ada interaksi dan relasi sosial. Oke, kita masuk dalam materi memodelkan proses komunikasi. Model ini digunakan untuk menjelaskan suatu teori, konsep, dan preposisi. Model itu merupakan representasi dari sistem. Model juga merupakan deskripsi verbal atau gambar yang mewakili sebuah proses. Fungsinya model ini untuk apa? Nah, nanti kita selanjutnya akan membahas ada banyak sekali model-model komunikasi. Nah, ini adalah salah satu. Ini ada beberapa fungsi model. Fungsi yang pertama adalah untuk menyederhanakan teori, konsep, atau masalah yang abstrak dan sukar menjadi lebih konkret sehingga gampang dimengerti. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk mengorganisasikan cara berpikir pengirim dan penerima tentang ide yang terkandung dalam pesan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah membuat abstrak atau meringkas suatu keseluruhan yang maha luas dan maha besar menjadi lebih kecil agar mudah dipahami. Kemudian yang keempat adalah untuk melakukan prediksi terhadap sesuatu yang akan terjadi dengan memperhatikan argumentasi tentang masa lalu dan masa kini. Ini ada beberapa tipe-tipe model komunikasi. Yang pertama adalah tipe komunikasi satu arah dan self-action, di mana dalam model ini menekankan pengaturan pesan sehingga layak diterima dan dipahami oleh penerima. Tuh. Dikatakan bahwa model ini adalah very message center. Jadi pusat dari komunikasi ini kunci utamanya adalah di pesan. Kemudian yang kedua adalah komunikasi dua arah dan interaktif. Model ini mengemukakan bahwa pada dasarnya peranan penerima sama dengan peranan komunikator. Model dua arah ini bermanfaat bagi pengirim dan fokus pada pengirim dan penerima, dan fokus model ini adalah pada penerima. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi transaksi. Ada model transmisi, model ritual, model ekspresif, model publisitas, dan model resepsi. Model yang pertama, kita masuk dalam model yang pertama yaitu model Gepner. Di sini dia dalam modelnya ini merupakan model yang dikemukakan oleh Gepner, di mana dalam model ini ada elemen tambahan, yaitu ada elemen komunikasi tambahan yaitu tentang pengertian persepsi, kemudian reaksi terhadap situasi, dan konteks pesan.
Kemudian dalam model ini memiliki kelemahan. Kelemahannya itu tidak analog dengan teori komunikasi manusia, hanya sedikit informasi yang ditransmisikan. Kemudian model ini bersifat linear dan statis, hanya sekadar memindahkan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian model yang kedua ini adalah model SMCR Berlo. Dalam model ini dia menjadikan pesan sebagai elemen utama karena pesan yang memiliki ide dapat ditransmisikan, kemudian penerima merupakan pihak yang paling penting. Encoding dan decoding ini membantu untuk menerjemahkan pikiran manusia yang kelak dituangkan dalam kata-kata dan simbol. Bisa teman-teman lihat di sini dalam komponen source ini ada beberapa hal yang mempengaruhi dari komunikator, yaitu bisa dari kecakapan komunikasinya, sikapnya, pengetahuannya, sistem sosial dan budaya. Begitupun dari penerimanya. Jadi antara komunikator dan komunikan ini sangat dipengaruhi oleh dua hal ini. Kemudian dalam channel atau salurannya ini bisa, kalau masih ingat yang kemarin, media itu tidak harus dalam bentuk teknologi, tetapi dalam komunikasi dua arah, komunikasi yang langsung. Yang menjadi media itu adalah panca indera kita, yaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan, pengecapan, dan penciuman. Kelemahan dari model Berlo ini, dia lebih menekankan manipulasi pesan pada proses encoding dan decoding, dan menganggap bahwa masalah komunikasi itu dapat diselesaikan secara tepat dengan mencegah gangguan dan mengirim pesan secara efisien. Kemudian kesalahpahaman dalam penggunaan simbol. Model yang ketiga adalah modelnya Wilbur-Cramp. Dalam model ini, setiap orang itu merupakan bagian yang berbeda dalam suatu sistem komunikasi sosial. Salah satu faktor penentunya adalah pengalaman individu. Ketika memberikan makna terhadap simbol-simbol, komunikasi dapat terjadi jika pengirim dan penerima ini dapat berbagi pengalaman yang sama. Jadi kayaknya di sini adalah ada pertukaran, ada field of experience, di mana pengalaman di sini menjadi hal yang penting dalam komunikasi. Kekuatannya adalah komunikasi ini merupakan proses timbal balik dua arah meskipun umpan balik. Walaupun ketika nanti dalam berkomunikasi ini kita feedbacknya tertunda, penundaan ini memberikan peluang untuk memahami pesan lebih seksama. Pesan akan memiliki arti yang berbeda, itu tergantung pada konteks dan pengaturan pesan. Kemudian pesan dapat memiliki arti yang berbeda tergantung dari kebudayaan masyarakat. Yang menjadi kritikan untuk model ini adalah model ini dianggap kurang linear. Kemudian model selanjutnya adalah model Leary. Sebenarnya ada banyak sekali model-model komunikasi. Nah, di sini saya hanya menyampaikan ada 5 model komunikasi. Selanjutnya adalah model Leary. Ini merupakan model transaksional multidimensi yang menekankan aspek relationship dan interaksi komunikasi antarpersonal. Komunikasi adalah proses saling mempengaruhi dan dipengaruhi untuk perubahan perilaku. Jadi ketika kita berkomunikasi ini ada dua proses, yaitu saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Dan dengan tujuan apa? Dalam proses komunikasi tujuannya ini untuk perubahan perilaku. Dimensi di sini ada beberapa dimensi ya. Ada dimensi dominansi dan submission. Kemudian ada perasaan benci dan cinta. Dimensi dominansi patuh dan perasaan benci cinta, kedua dimensi ini selalu terjadi dalam proses komunikasi. Tesis dari model ini adalah ketika kita berkomunikasi, maka dia akan mengirimkan pesan dengan kualitas konten yang dominan submisif dan benci cinta, di mana masing-masing akan memberikan tanggapan berdasarkan perasaan mereka terhadap pesan. Kemudian komunikasi, dia beranggapan juga bahwa komunikasi manusia ini diatur oleh beberapa aturan. Aturan yang pertama adalah perilaku dominan versus perilaku submisif. Seandainya seorang individu ini menampilkan perilaku komunikasi dominan,
yang berlawanan dengan perilaku orang yang submisif. Maka tampilan perilaku komunikasi dari masing-masing pihak akan merangsang perilaku yang saling berlawanan. Kenyataannya ini menunjukkan bahwa perilaku komunikasi dominan ini mempengaruhi tampilan perilaku komunikasi orang lain yang tampak patuh. Sebaliknya, jika individu menampilkan perilaku komunikasi dominan terhadap perilaku orang lain yang juga dominan, maka bakal terjadi ketegangan komunikasi yang terbuka. Demikian pula jika individu menampilkan perilaku komunikasi yang submisif terhadap perilaku orang lain maka orang lain juga submisif. Maka berkala terjadi ketegangan komunikasi yang bersifat laten. Ini berarti bahwa komunikasi antar personal yang baik hanya jika kedua pihak menampilkan perilaku komunikasi yang berlawanan. Kemudian aturan yang kedua, dia menyatakan bahwa perasaan benci versus perilaku mencintai biasanya merangsang perilaku yang sama dari orang lain. Artinya jika individu menampilkan komunikasi dengan perasaan benci, maka orang lain akan membalas komunikasi dengan perasaan benci pula. Demikian pula jika individu menampilkan komunikasi dengan perasaan mencintai, maka orang lain akan membalas komunikasi dengan perasaan mencintai. Nah, komunikasi ini, model ini ada keunggulannya, yaitu menunjukkan kepada kita cara melakukan komunikasi yang bersifat transaksional, di mana perilaku dominasi dan submisif ini serta masalah afiliasi dan adaptasi terhadap masing-masing perilaku yang menjelaskan interaksi antar personal. Model yang terakhir, sebenarnya ada banyak sekali ya, ini adalah model komunikasi pragmatis. Cukup menarik dalam model ini, dianggap dalam model ini cukup kompleks dan ini menerangkan komunikasi antar personal. Elemen-elemennya pun juga sedikit berbeda dengan model komunikasi yang lain. Di sini ada beberapa elemen, yaitu tentang karakteristik kreatif dan motivasi interaksi manusia. Di dalam karakteristik kreatif dan motivasi interaktif manusia ini didukung oleh dua aspek, yaitu historis dan dialog. Historis ini merupakan catatan sejarah atas interaksi yang dibentuk individu, juga tentang pola hubungan perasaan dan perilaku individu berdasarkan konsep diri. Itu. Sedangkan dialog ini dibuat ketika dua orang atau lebih berinteraksi, terutama ketika keduanya berhadapan dengan keunikan. Misalnya, meskipun dua pihak ini menggunakan struktur bahasa yang sama, namun ada kemungkinan mereka berkolaborasi terhadap beberapa perbedaan untuk menghasilkan kesepakatan. Kemudian yang kedua adalah observation, yaitu berupa pengamatan oleh dua pihak, seperti mengenali informasi yang berbeda yang mereka terima melalui panca indera. Kemudian meaning, ini mengacu pada interpretasi atau penilaian terhadap informasi yang diterima, seperti menafsirkan senyum bukan sebagai sinis tapi sebagai kegembiraan atas pertemuan tentunya, tapi ini juga dipengaruhi oleh konteksnya juga ya. Kemudian affect, yaitu berkaitan dengan saling mempengaruhi perasaan, emosi atau mood yang dibawa kepada suatu makna. Kemudian motif ini mengacu pada keinginan, kebutuhan, dan niat yang merangsang kita untuk berkomunikasi. Kemudian action ini mengacu pada perilaku atau tindakan yang saling melengkapi. Tindakan ini tidak disertai dengan gerakan, menatap saja sudah cukup sepanjang tatapan ini berisi banyak makna. Kemudian efek ini dibagi menjadi dua, ada jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian misalnya jangka pendek ini diperoleh langsung di saat yang sama, sedangkan efek jangka panjang ini terjadi ketika kedua orang ini berkomunikasi, saling menaruh kepercayaan terhadap sesama dan membuat janji untuk saling bertemu. Kemudian expectation atau harapan, yaitu harapan atas peningkatan pola interaksi yang mereka tetapkan dari waktu ke waktu, sehingga akan memberikan masa depan komunikasi yang lebih berkualitas. Nah, di model ini membantu setiap orang untuk mengantisipasi bagaimana orang lain akan bertindak dan bagaimana diri kita memilih perilaku yang sesuai dan efektif untuk situasi masa depan. Oke, sekian dari saya. Ini materi tambahan tentang model-model komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.